buat seluruh anak-anak Tuhan, permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam persiapan perenungan untuk mengikuti PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan daripada firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini, mari kita bersama-sama meminta kekuatan dan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk dapat kita pakai, memahami dan memampukan kita untuk memakai kebenaran firman Tuhan tersebut. Mari kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, menyatakan bahwa Engkaulah yang terutama dan yang pertama bagi kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan menjadi dasar kekuatan kami untuk hidup dalam kasih dan menjalankan perbuatan kasih. Ajar kami mengerti Tuhan dan dapat memahami kebenaran firman-Mu yang menjadi renungan kami di dalam menjalankan PA Permata di minggu ini. Engkau berkenan hadir Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata kita di minggu ini, mari kita membuka kitab Lukas pasal 24. Kami akan membacakan dari ayat 50 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata ini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman yang sudah kami bacakan sebagai renungan di PA Permata minggu ini. Dan yang menjadi tema kita adalah tetap berpengharapan di tengah berbagai keadaan. Shalom buat seluruh permata. Apa kabarnya? Pasti luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengawali renungan ini dengan satu pernyataan, dengan satu ungkapan yang sering kita dengar. Jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bahkan bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang kusesali. Permata yang terkasih, dari pepatah tersebut mungkin kita diingatkan bagaimana perasaan seorang ketika dia berpisah dengan orang yang dia kasihi. Apalagi perpisahan tersebut tidak membawa harapan untuk bisa bertemu kembali. Pasti akan membawa dampak yang sangat menyedihkan hati. Sehingga dampaknya bagi kehidupan, mungkin saja mereka tidak memiliki gairah hidup. Mereka tidak memiliki semangat. Mereka tidak ada lagi hal-hal yang bisa mereka lakukan di dalam hidupnya karena dirundung oleh kesedihan. Tapi pada kesempatan ini satu hal yang kita lihat, perpisahan. Yaitu perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah bukan hanya ini murid-murid dan Yesus berpisah. Kalau kita melihat kembali, ya kita flashback kembali. Ketika Yesus meninggalkan mereka dari kematiannya, bagaimana keberadaan murid-murid Yesus? Mereka ketakutan, mereka tidak memiliki harapan, mereka hidup dalam ketidakpastian, dan mereka sangat bersedih sekali. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang dirasakan oleh murid-murid Yesus? Yang pertama, ketika ketakutan itu merundung kehidupan mereka, berubah ketika Yesus menyatakan kembali siapa dirinya bagi mereka. Ingatan mereka kembali disegarkan oleh pernyataan-pernyataan pengajaran Yesus yang pernah mereka terima.
Mereka akan diingatkan kembali ketika Yesus pernah menyatakan siapa dirinya dan bagaimana yang harus dia jalani dalam misi yang harus dia jalankan di dunia ini. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mereka dipulihkan kembali. Mereka diberikan semangat dan pemahaman yang baru kembali. Selama 40 hari mereka bersama-sama. Mereka kembali memiliki semangat dan pemahaman yang benar akan penerimaan mereka tentang Yesus bagi kehidupan mereka. Sehingga di dalam renungan PA Permata minggu ini, ketika saatnya Yesus meninggalkan mereka, ketika saatnya Yesus dipermuliakan Allah naik ke surga. Ini perpisahan lagi. Tapi permata yang terkasih, satu hal yang menjadi perhatian kita di sini adalah berbeda dengan perpisahan mereka ketika Yesus meninggalkan dunia ini. Dia mati untuk kita. Dia berikan nyawanya untuk manusia. Dia mati di kayu salib yang memberikan kehidupan bagi manusia. Pada saat ini terlihat sekali bedanya dengan perpisahan ketika Yesus meninggalkan dunia dari kematian. Tapi ketika Yesus meninggalkan mereka, yang menjadi renungan kita di PA Permata minggu ini adalah ketika Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Yang kita lihat di sini adalah murid-murid tidak dirundung duka dan kesedihan. Tapi yang kita lihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, nampak sekali bahwa murid-murid bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena pemahaman mereka akan pengharapan tentang hidup bersama Kristus sudah semakin baik dan benar. Pemahaman murid-murid tentang pengharapan mereka tentang kepergian Yesus ke surga, yaitu mereka sudah paham dan tahu Yesus pergi meninggalkan mereka untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Agar di mana Yesus berada, orang-orang yang percaya kepadanya akan tinggal selamanya bersama mereka. Pemahaman yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid, mereka sudah terima dan paham betul akan itu. Dan ketika Yesus pergi, mereka bersuka cita karena mereka sudah memiliki pemahaman yang baru. Yesus pergi mempersiapkan tempat. Dan ketika mereka ada di dunia ini, mereka bersemangat kembali menyampaikan kabar sukacita bagi dunia ini, menyampaikan kebenaran Injil yang akan mereka sampaikan bagi dunia ini. Oleh karena itu, ketika mereka masih bisa menyampaikan kabar kesukaan yang harus disampaikan kepada dunia ini, murid-murid pergi dan bersuka cita. Mereka semakin giat menyembah Allah. Mereka semakin berantusias untuk berada di bait Allah dan memuliakan Allah sepanjang kehidupan mereka. Berarti semangat mereka semakin dipulihkan. Pemahaman mereka semakin dipulihkan. Kesaksian mereka tentang kenaikan Yesus ke surga. Karena mereka adalah saksi hidup ketika itu. Ketika Yesus naik ke surga, mereka bersemangat. Kalau kita lihat semangat mereka ketika berpisah dengan Yesus naik ke surga, luar biasa sekali murid-murid yang sudah dibekali atas apa yang Yesus harapkan untuk menyatakan misi Allah melalui Kristus mereka sampaikan kepada dunia ini. Permata yang terkasih, tema kita di minggu ini adalah tetap berpengharapan di tengah berbagai keadaan. Seluruh kehidupan kita termasuk murid-murid Yesus juga ketika Yesus naik ke sorga, mereka juga menghadapi situasi-situasi kehidupan mereka. Bukan berarti gampang untuk memegang pengharapan itu kepada Tuhan. Tapi bagaimana mereka memiliki pengharapan di tengah-tengah berbagai keadaan.
pengharapan itu tetap mereka miliki. Karena apapun yang mereka rasakan, apapun pergumulan, apapun yang mengacaukan kenyamanan mereka, mereka mengerti akan kehidupan di dunia dan kehidupan kelak bersama Tuhan. Mereka tetap semangat mengabarkan kabar sukacita bagi dunia ini. Mereka tetap setia di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena mereka sudah mengerti bagaimana hidup di dunia ini dan bagaimana hidup memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yesus sudah membukakan jalan, pikiran, dan hati mereka. Permata yang terkasih, begitu juga dengan kehidupan permata yang kami kasihi. Seluruh kehidupan permata dalam berbagai-bagai keadaan. Jangan sempat kehidupan permata hilang pengharapan kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menjamin hidup kita. Yesus sudah membuka peluang perjalanan kita untuk datang kepada Bapa. Yesus sudah memulihkan kembali relasi kita kepada Tuhan. Dan Yesus memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat menikmati bagaimana indahnya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri bagi kehidupan kita. Keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, buat seluruh permata, hidup dalam pengharapan bersama Tuhan hari ini dan nanti adalah tujuan kehidupan kita. Jangan sempat hilang pengharapan kita hari ini dan kita hilang kesempatan untuk menerima kehidupan nanti bersama Tuhan. Tetaplah hidup dalam pengharapan kini dan nanti. Dan di dalam peristiwa kenaikan Yesus, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus diubahkan pemahaman mereka tentang perpisahan itu. Karena perpisahan mereka dengan orang yang mereka kasihi, yaitu Yesus Kristus. Mereka ada saatnya akan bertemu kembali. Kapan waktu bertemu, mereka memiliki pengharapan untuk itu. Kita juga sebagai anak-anak Allah diberikan kesempatan dan pengharapan untuk bertemu kembali dengan Yesus yang sudah membawa kita datang kepada Bapa. Oleh karena itu, apa dasar pengharapan kita? Tetap kita jaga dan bina saat ini di dalam hidup kita. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya kepada aku, Yesus katakan. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena Yesus pergi menghadap Bapa di sorga, mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya. Tetap memiliki pengharapan akan kehidupan kita bersama Tuhan. Dan yang menjadi diskusi kita di PA Permata minggu ini ada 3. Nomor 1, bagaimana cara murid mengatasi pengharapan yang tidak terpenuhi menjadi tetap berpengharapan melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, murid-murid diberikan pemahaman yang baru akan hidup dalam pengharapan. Oleh karena itu, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, pemahaman akan pengharapan yang baru, mereka kembali dicerahkan oleh kenaikan Yesus tersebut. Sehingga pengharapan mereka hidup berguna untuk diri mereka, bahkan orang lain. Yang kedua, bagaimana Permata GBKP selama ini menghadapi pengharapan yang tidak terpenuhi? Mungkin dari nomor 2 ini Permata banyak memiliki cerita untuk dapat dibagikan di dalam PA Permata minggu ini. Tapi satu hal yang perlu kita pegang adalah bagaimana Permata GBKP di dalam menghadapi pengharapannya. Walaupun belum terpenuhi, tapi pengharapan itu berguna hari ini dan yang akan datang. Tetap memiliki pengharapan, maju terus. Jangan ada yang mundur dalam pengharapan, tapi yakinkan diri kita, karena hidup berpengharapan di dalam Tuhan akan menjadikan kita semakin memiliki kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, bisa jadi di luar sana ada anak muda yang mungkin kehilangan pengharapan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Permata GBKP untuk membawa pengharapan mereka? Nyatakan kasih Kristus itu dari sikap hidup yang kamu miliki.
Sikap hidup adalah guru juga bagi orang lain dan meyakinkan diri kamu juga bisa menyatakan kasih Kristus ada di dalam diri kamu dan kasih Kristus itu juga bisa kamu bagikan kepada orang lain. Nyatakan kasih Kristus dalam sikap kehidupan kamu sehingga orang lain juga memiliki pengharapan yang kuat akan kasih Kristus yang Dia berikan bagi kehidupan kita hari ini dan nanti bersama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan di dalam PA Permata kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Kau berkati firman ini Tuhan. Walaupun masih banyak sekali kekurangan, Kau sempurnakan dalam satu hati dan pikiran buat anak-anak kami Permata. Agar ketika mereka ikut dalam kegiatan PA Permata ini, mereka dimampukan mengerti hidup dalam pengharapan dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.